Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Horor. Sahabat horor, sebelum kita dengarkan cerita kali ini yang berjudul Teror Lantai 2, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Horor. Dan bagi sahabat yang punya pengalaman dan ingin kami bacakan ceritanya, boleh menghubungi kontak admin kami. Untuk sahabat yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan cerita horor kali ini. Kegelapan menyelimuti malam itu. Tak ada bintang atau bulan yang bersinar. Hujan turun dengan derasnya, seolah-olah ingin menghancurkan bumi. Della merasa tak ada tempat yang aman baginya, bahkan di rumah barunya yang mewah dan megah. Rumah itu berdiri di pinggir kota, jauh dari keramaian dan kehidupan. Rumah itu juga menyimpan rahasia mengerikan yang selalu menghantui Della setiap malam. Dari lantai atas terdengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Della berdiri. Suara rintihan kesakitan seorang perempuan dan suara anak-anak yang seakan-akan sedang bermain. Namun ketika Della naik untuk memeriksa, tak ada siapa-siapa di sana. Malam ini pun tak berbeda. Hujan deras tak mampu menutupi suara bising di atas sana. Della merasa ketakutan yang luar biasa. Ia mengunci diri di depan pintu sambil duduk memeluk lututnya erat-erat. Ia berharap suaminya segera pulang dan membawanya pergi dari rumah itu. Tiba-tiba lampu mobil menyala di kejauhan, memecah kegelapan. Della menarik napas lega. Suaminya datang dengan ditemani adiknya yang laki-laki. Mereka berdua naik ke atas menggunakan tangga dengan cepat. Ketika sudah di atas, mereka melihat Della dengan muka pucat dan gemetar. "Ada apa sayang? Kamu kenapa?" tanya suaminya dengan khawatir. "Suara-suara itu di atas, anak-anak," jawab Della dengan terbata-bata. Suaminya mengangguk paham. Ia sudah sering mendengarkan keluhan Della tentang hal ini. Ia meminta adiknya untuk menemani Della di lantai bawah, sementara ia sendiri akan menyelidiki keanehan yang Della rasakan di lantai atas. Ia membawa senter dan pisau dapur sebagai senjata. Siapa tahu ada pencuri atau penjahat yang masuk ke dalam rumah mereka. Ia menaiki tangga dengan hati-hati, sesekali menoleh ke bawah untuk memastikan adiknya masih menjaga Della. Ia merasakan hawa dingin dan aneh yang menyelimuti ketika ia sampai di atas. Ia merinding, tapi ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia membuka pintu kamar demi kamar, mencari sumber suara yang mengganggu istrinya. Namun ia tak menemukan apa-apa. Semua kamar kosong dan sunyi. Perasaan tidak enak hingga akhirnya ia sampai di kamar terakhir, kamar tidur utama mereka. Ia hendak membuka pintu, tapi ia terkejut mendengar suara adiknya yang berteriak dari bawah. "Mas, ada tulisan merah di dinding." Ia buru-buru turun ke bawah, meninggalkan pintu kamar tertutup rapat. Ia melihat adiknya menunjuk ke dinding ruang tamu, di mana terdapat tulisan merah yang tampak seperti darah segar dan basah. Tulisan itu berbentuk huruf-huruf aneh yang tak bisa ia baca. "Pulanglah kalian, rumah ini milikku," terjemahan adiknya dengan ngeri. Ia menoleh ke arah istrinya yang sudah pingsan di lantai. Ia merasa darahnya membeku. Ia sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan membeli rumah itu. Rumah itu bukan milik mereka, melainkan milik sebuah sosok yang jahat dan tak terlihat. Sesuatu yang tak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang di sana. Della merasakan ketakutan yang semakin memuncak. Ia menjerit-jerit tak terkendali. Suaminya berusaha menenangkan sambil berkata, "Kita harus segera keluar dari sini." Ia menggandeng tangan Della dan adiknya, lalu berlari menuju pintu depan. Mereka bertiga dengan terburu-buru turun ke lantai bawah. Saat melintasi ruang tamu, mata Della terpaku pada sebuah bingkai foto tua yang tergeletak.
Ia meraih bingkai itu dan betapa kagetnya menemukan sosok wanita cantik, namun aura mati dalam foto hitam yang usang itu. "Ini siapa?" tanya Della gemetar. Sang suami dan adik pria ikut melongo ke foto itu. Mereka sama-sama tercengang melihat wajah yang mirip-mirip sekali dengan Della. Della menangis histeris. Apakah ia penghuni rumah ini? Jadi ini sebabnya ia marah. Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang di benak Della. Lalu ia pun memutuskan untuk menemui tetangga terdekat untuk mencari tahu siapakah sosok wanita misterius dalam foto lusuh itu, dan apa maunya wanita itu sehingga terus mengganggu rumah baru Della. Namun sebelum mereka sempat keluar dari rumah, pintu depan tiba-tiba tertutup dengan kencang. Blok! Kunci pintu berputar sendiri, mengunci mereka dari dalam. Mereka berusaha membuka pintu dengan paksa, tapi sia-sia. Mereka mendengar suara tawa dan rintihan wanita. Anak-anak kembali bergema dari rantai atas. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian harus tinggal di sini bersamaku." Terdengar suara wanita yang dingin dan menyeramkan. Mereka berbalik dengan cepat dan melihat sosok wanita dalam foto itu muncul di tengah ruangan. Wajahnya pucat dan berdarah, matanya merah dan nanah, rambutnya panjang dan berantakan. Ia tersenyum sinis, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan busuk. Ia adalah hantu wanita yang mengaku sebagai pemilik rumah itu. Ia adalah hantu wanita yang dendam pada Della karena mirip dengannya. Ia adalah sosok hantu wanita yang ingin membunuh mereka semua. Della merasa napasnya sesak dan tubuhnya gemetar saat ia bercerita kepada Bu Samsul, tetangganya yang tinggal di sebelah rumahnya. Ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di rumah barunya. Sebuah foto hitam putih yang menunjukkan wajah seseorang, sosok wanita tua dengan mata nanar dan senyum jahat. Foto itu tiba-tiba muncul di dinding ruang tamu tanpa sebab. Bu Samsul mendengarkan dengan penuh perhatian, namun wajahnya berubah pucat dan takut saat ia mendengar rumah mana yang ditempati oleh Della. Itu rumah bekas Nyai Hana kan?" ujarnya dengan suara serak. Della mengernyit, tidak mengenal nama itu. "Nyai Hana? Siapa dia?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Bu Samsul menarik napas dalam-dalam, lalu ia mulai menceritakan kisah mengerikan yang beredar di sekitar rumah itu. Rumah itu dulunya adalah milik seorang janda kaya yang bernama Nyai Hana. Ia memiliki paras cantik yang memikat, namun hatinya busuk dan penuh kebencian. Ia selalu merendahkan dan menyakiti tetangga-tetangganya. Bahkan para pembantunya pun sering ia siksa tanpa ampun. Suatu malam, Nyai Hana dituduh telah meracuni suaminya sendiri agar ia bisa mewarisi semua harta kekayaannya. Ia ditangkap oleh polisi, namun sebelum sempat dibawa ke pengadilan, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Ia menusuk lehernya sendiri dengan pisau dapur, lalu mengucapkan kutukan terakhirnya. Ia bersumpah akan balas dendam pada semua orang yang pernah menyakitinya, bahkan setelah ia mati. Dan sejak saat itu, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa arwah Nyai Hana masih berkeliaran di rumahnya, mencari korban-korban baru untuk melampiaskan amarahnya. Banyak kejadian aneh dan menyeramkan yang terjadi di rumah itu, seperti suara tangisan, jeritan, dan tawa yang terdengar di malam hari, bau busuk yang menyengat, atau bahkan penampakan sosok Nyai Hana dengan wajah yang menyeramkan. Della merinding mendengar cerita Bu Samsul. Ia merasa bulu kuduknya berdiri saat ia mengingat foto yang ia lihat tadi. Apa mungkin wanita dalam foto itu Nyai Hana? Jadi dia yang mengganggu rumahku, ucapnya dengan ketakutan. Cerita horor ini semakin membuat Della ketakutan dan tidak berani tinggal di rumah itu lagi. Ia merasa terancam oleh kehadiran Nyai Hana yang jahat dan ganas. Tapi bagaimana cara mengusir hantu itu dan membuat rumah itu aman untuk ditinggali kembali? Della merasa seolah-olah ada yang menghantui pikirannya setelah mendengar kisah yang mengerikan tentang Nyai Hana dari tetangganya. Ia tidak bisa tenang.
apalagi tidur di rumah yang katanya berhantu itu. Ia hanya bisa berharap obat penenang yang diberikan dokter bisa membantunya melewati malam yang panjang dan gelap itu. Ternyata obat penenang tidak cukup untuk mengusir mimpi buruk yang menghampirinya. Della bermimpi berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Ia merasa sendirian dan takut, tidak tahu harus kemana. Bulan purnama bersinar terang di langit, namun cahayanya tidak memberi rasa aman. Tiba-tiba Della melihat sosok wanita cantik berbalut kain putih mendekatinya dari kejauhan. Wanita itu pun memiliki wajah yang sama dengan foto yang ia lihat di rumahnya. Ia adalah Nyai Hana, hantu janda kaya yang dendam dan jahat. Ia menatap Della dengan mata merah menyala, penuh kebencian dan amarah. "Rumah itu milikku, pergilah kalian," desisnya dengan suara seram. Ia semakin mendekat dan mencekik leher Della dengan tangannya yang dingin dan keras. Della berteriak keras meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Della pun terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa sesak napas dan nyeri di lehernya. Ia melirik jam dinding pukul 3 malam tepat. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari jendela yang terbuka dan prang, bingkai foto Nyai Hana yang semalam jatuh berserakan di lantai. Kacanya retak seolah menatap Della dengan mata merah mengerikan. Della menjerit ketakutan dan menutup matanya rapat-rapat. Ia merasa terjebak di rumah terkutuk itu tanpa ada jalan keluar. Ia tak berani tidur lagi karena masih terbayang mimpi buruknya. Sepanjang malam Della menangis ketakutan sambil memeluk lututnya, berdoa agar Nyai Hana tidak datang lagi. Della merasa lega saat melihat sinar matahari mulai menyinari kamar tidurnya. Sinar terang itu seakan mengusir kegelapan malam yang penuh teror. Della memberanikan diri keluar dari kamar, berharap kehadiran sinar pagi bisa melindunginya dari hantu Nyai Hana. Saat melintasi ruang tamu, matanya tertuju yang retak. Foto itu masih menunjukkan wajah Nyai Hana yang menyeramkan, dan entah dorongan dari mana, tangan Della terulur meraih bingkai itu. Betapa terkejutnya ia mendapati di balik bingkai kini ada secarik kertas dan secarik daun yang lusuh. Dengan tangan gemetar, Della membuka lipatan daun itu. Ternyata ada tulisan rapi bertinta emas di situ. "Jika ingin bebas dari teror, bawalah abunya ke perbatasan. Berdoalah dengan ikhlas memaafkan." Della terbelalak. Apakah ini petunjuk? Apakah ini cara untuk mengusir Nyai Hana? Tanpa pikir panjang, ia segera bergegas pergi ke makam Nyai Hana di pinggiran kota. Ia berharap dengan membawa abu jenazah Nyai Hana ke perbatasan dan berdoa memaafkan dosa-dosanya, teror Nyai Hana akan berakhir. Della merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di makam Nyai Hana, namun ia harus pergi ke sana. Jika tidak, ia akan terus dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan. Ia berharap dengan mengunjungi makam itu, ia bisa menyelesaikan masalahnya. Perjalanan menuju kota tua itu sangat melelahkan. Della harus melewati jalan-jalan berliku dan sepi. Sesekali ia melihat sosok-sosok aneh yang mengintip dari balik pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya dan terus melaju. Ketika ia sampai di pemakaman, langit sudah mulai gelap. Suasana di sana sangat menakutkan. Nisan-nisan tua berdiri bengkok di tengah rumput liar. Angin dingin meniup-niup rambutnya. Della memasuki pemakaman dengan langkah hati-hati. Ia membawa senter untuk menerangi jalannya. Ia mencari-cari nama Nyai Hana di antara nisan-nisan itu. Ia merinding ketika ia mendengar suara-suara aneh dari dalam tanah, seperti ada yang merintih dan mengaduh. Ia berusaha tidak memperhatikannya dan terus mencari. Akhirnya ia menemukan makam yang dicarinya. Makam itu tampak lebih besar dan mewah daripada makam-makam lainnya. Di atasnya terdapat ukiran bunga-bunga yang rumit, dan di tengahnya terpampang nama Nyai Hana. Della segera mengambil sekop yang dibawanya dan mulai menggali tanah di atas makam itu. Ia harus berhati-hati agar tidak ada yang melihatnya. Ia tidak mau dituduh sebagai pengganggu kubur.
Ia menggali dengan cepat dan kuat, hingga ia merasakan sekopnya menabrak sesuatu yang keras. Ia menyibakkan tanah dan melihat sebuah peti mati berwarna hitam yang sudah berkarat. Ia menarik gagang peti dan membukanya dengan susah payah. Della terkejut ketika ia melihat apa yang ada di dalam peti mati itu. Bukan mayat utuh yang masih mempertahankan bentuknya, melainkan tulang belulang yang sudah kering dan berserakan. Di antara tulang-tulang itu ada abu hitam yang mungkin adalah sisa kulit dan daging Nyai Hana. Della merasa jijik tapi juga kasihan melihatnya. Ia mengambil sedikit abu itu dengan tangannya dan membawanya ke dekat dadanya. Ia berbisik, "Nyai, aku memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan padaku. Sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang." Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat Della terheran-heran. Ia melihat langit menjadi gelap gulita, seolah-olah malam telah tiba. Awan hitam bergulung-gulung membentuk wajah raksasa yang mengerikan. Wajah itu memiliki mata merah menyala dan gigi tajam berdarah. Dari dalam angin itu terdapat suara Nyai Hana yang menyeramkan. "Terima kasih telah memaafkanku. Selamat tinggal." Della berteriak ketakutan dan berlari meninggalkan pemakaman itu. Ia tidak mau tinggal lebih lama di sana. Ia hanya berharap bahwa ini adalah akhir dari semua mimpi buruknya. Della merasakan ketakutan berubah menjadi rasa lega. Ia mendengar suara Nyai Hana yang seolah-olah mengucapkan selamat tinggal padanya. Ia pun segera meninggalkan pemakaman itu dengan perasaan haru. Sesampainya di rumah, Della langsung mengunci pintu rapat-rapat. Ia tidak mau ada yang mengganggunya lagi. Ia meletakkan abu Nyai Hana di ruang tamu sambil terus berdoa agar roh itu tenang. Malam pun tiba, namun seluruh rumah hening, senyap tanpa suara-suara ganjil seperti sebelumnya. Dan pagi pun menjelang. Della terbangun merasa segar. Ia pun memberanikan diri memeriksa seluruh penjuru rumah. Tetapi tak ditemukan tanda-tanda kehadiran Nyai Hana. Beberapa hari berlalu dan rumah itu tetap aman tanpa gangguan. Dan Della pun mulai merasa nyaman dan merekonstruksi rumah besar itu menjadi sarang barunya. Suatu hari saat membersihkan ruang tamu, Della menemukan secari kertas lusuh di balik karpet. Tertulis di sana, "Terima kasih telah memaafkanku. Aku mendoakan kebahagiaan untukmu dan keluargamu. Selamat tinggal, Dian." Air mata bahagia mengalir di pipi Della. Akhirnya kedamaian telah kembali pada rumah terkutuk itu. Semuanya berkat keberanian dan kebaikan hati Della. Sahabat horor, demikian cerita kita kali ini, pengalaman pribadi dari teman saya. Simak terus channel Catatan Horor untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.